Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam Ibu. Oke, ini jumlah pesertanya ada berapa? 2. 32 Ibu. Sekelas 32. Iya Oke. Ibu. Absennya jangan lupa diisi ya. Absen online-nya diisi. Ini dari mana aja? Kalau boleh tahu, karena baru pertama kali ketemu. Udah kerja semua atau gimana? Ada yang fokus kuliah Ibu. Oke, ada yang kerja? Ada Ibu. Kerja di mana? Kami di Macam-macam luar Ibu, kota, ada yang di Ibu. apotek, ada yang di puskesmas. Ada yang di luar Mm-mm. kota, Bu. Yang di luar kota di mana? Kalau kami di Ini Tanjab, Muara Bungo Ibu. Oh, di Bungo. kami Tanjab Barat, Ibu. Tanjakbar. Terus ada lagi? Atau rata-rata orang Jambi semua? Angin, Ibu. Merangin. Berarti kerjanya cuma di puskes, terus dinkes. Hello. Kalau Dinkes nggak ada kayaknya, Bu. Ya, rumah sakit Jadi ada. Ada yang di puskes, rumah rumah sakit, sakit, apotik, klinik, apotik, klinik. klinik. Iya. Oke. Berarti nggak ada yang di bagian industri ya? Oh, ada yang Ada PBF. Bu di PBF Bu. Ada, Bu, yang PBF, Bu. Oh, PBF. Tapi di industri ininya nggak ada ya? Industri obat. Oh, nggak ada, Bu. Oke. Soalnya kan kalau materi saya tuh lebih ke industri gitu ya. Mungkin tidak begitu menarik kalau untuk bagian-bagian yang seperti misalnya di pelayanan, kayak tadi misalnya kerja di rumah sakit ataupun nanti kerja di Udah, ngaji. apotik gitu ya. Jadi nanti mungkin tidak ini. Cuman ini saya coba share screen dulu. Oke, udah kelihatan slide-nya? Belum Ibu. Sudah, Belum Ibu. kelihatan? Sudah. Ini untuk RPS-nya, jadi nanti saya jelasin dulu. Untuk RPS ini nanti kita ngebahasnya lebih ke bahan alam, gitu ya, karena perkuliahan kita terkait dengan bahan alam. Jadi nanti di sini itu nanti terkait dengan senyawa, karena ini adalah farmasi bahan alam 2, gitu kan. Jadi kita lebih fokus ke beberapa senyawa metabolit sekunder, gitu. Jadi nanti ada flavonoid sama alkaloid, itu kita fokusnya kedua itu tadi. Karena dua senyawa ini yang cukup banyak gitu ya ditemukan di alam, kemudian juga cukup apa namanya efeknya gitu ya, bioaktivitasnya itu cukup banyak juga gitu. Sehingga saya ambil yang dua senyawa ini tadi. Nah, di sini nanti kita akan ngebahas beberapa terkait dengan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 gitu kan. Jadi nanti pertemuan kita ada 14, total 16, jadi nanti ada UTS sama UAS gitu. Untuk UTS berarti nanti kalau udah dapat 7 pertemuan, kemudian nanti kita lanjutkan dengan UTS, baru nanti lanjut lagi berikutnya sampai dengan UAS gitu. Nah, untuk pertemuan pertama itu biasanya nanti saya jelasin yang RPS ini tadi, sama nanti saya jelasin pengantar terkait dengan FBA. Kemudian juga nanti di sini ada juga pertemuan kedua, itu nanti kita lebih ke 2 sampai dengan 7. Ini nanti fokusnya ke senyawa-senyawa flavonoid
gitu. Jadi nanti senyawa-senyawa flavonoid yaitu metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan, itu tumbuhan obat itu ya yang kita pakai. Jadi nanti di sini ada senyawa-senyawanya, bagaimana cara ngedapatinya gitu kan, kemudian cara ngujinya, terus pengaplikasiannya dalam kesehatan maupun dalam kosmetik ataupun yang lainnya atau nutriceutical gitu ya, itu nanti yang kita bahas. Nah, nanti setelah UTS itu baru kita lanjut ke yang alkaloid. Berarti nanti yang alkaloid itu nanti berarti dari yang sama, jadi nanti apa itu senyawa alkaloid, kemudian penggolongannya, sampai dengan nanti cara dapatin, terus identifikasi, sama selanjutnya adalah pengaplikasian dari senyawa alkaloid itu tadi, gitu. Nah, jadi nanti di sini ini beberapa materinya, gitu kan. Nah, di sini nanti untuk beberapa pertemuan itu nanti sebenarnya di sini nanti ada nilai, jadi ada penilaian terkait dengan apa namanya perkuliahan ini. Jadi nanti saya harapkan bisa di nilai A atau B gitu ya. Jadi jangan sampai dapat di C ataupun D ataupun E. Jadi nanti diperhatikan terkait dengan persentase, ada nilai untuk nilai akhir itu berarti nanti ada UTS, UAS itu digabung ditambah kemudian nanti ada nilai tugas sama nilai absensi. Nah, jadi nanti nilai absensi itu jangan lupa absensi selalu diisi setiap pertemuan. Untuk absensi kan bisa di sepada ya ngisinya. Jadi nanti untuk absensi itu poinnya adalah 10% untuk bobotnya. Kemudian untuk tugas biasanya nanti saya kasih tugas itu biasanya nanti 20% tugas, kuis ataupun nanti yang lainnya. Kemudian nanti ada UTS, UTS itu sebesar 30% dan UAS itu nanti sebesar 40% gitu. Itu nanti untuk perkuliahan kita tadi. Jadi nanti beberapa selain dari nilai-nilai ini juga nanti saya perhatikan terkait dengan etikanya, attitude-nya juga itu nanti kita lihat gitu ya. Nah, untuk beberapa pertemuan itu nanti pertemuan yang di atas ini misalnya di sini nanti masih pengantar, cuma nanti ada beberapa yang dijelaskan gitu ya terkait dengan senyawa-senyawa metabolit sekunder ini tadi, yaitu fokusnya tadi flavonoid sama alkaloid. Jadi nanti kalian lebih tahu senyawa-senyawa itu tadi tuh kegunaannya untuk apa gitu ya, sehingga nanti lebih jelas gitu. Karena terkadang kan memang apalagi yang udah kerja terkait misalnya kerja di puskesmas ataupun rumah sakit ataupun klinik gitu kan, mungkin tidak begitu familiar gitu ya dengan produk-produk herbal gitu kan, atau misalnya ataupun nanti yang ada yang kerja di apotek cuman kan nanti cuman misalnya ngejualin obat herbalnya gitu kan, tapi tidak begitu familiar gitu kan dengan senyawa-senyawanya gitu. Nah, jadi nanti kita lebih fokus, lebih ngebahas apa tujuan dari senyawa-senyawa ini tadi gitu ya, untuk di bidang kesehatan ataupun nanti di kosmetik ataupun nanti di bidang yang nutraceuticalnya tadi gitu. Nah, mungkin kita coba masuk ke yang berikutnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan RPS-nya? Ada yang mau ditanya? Tidak, Ibu. Udah jelas, Ibu. Udah jelas ya? Oke, sebentar. Mungkin kalian pas di D3 udah pernah belajar gitu ya, terkait dengan senyawa ataupun ekstraksi gitu kan. Kalau dulu pas D3 karya ilmiahnya apa yang kalian tulis? Terkait apa? Pas D3. Ada yang bisa jawab? Pas D3 ada apa yang kalian tulis? Eka Oktaviani, ada orangnya? Izin ada, Ibu. Dulu pas D3 kira-kira Ibu bikin apa? Karya tulis ilmiahnya. Tugas akhirnya. Sebentar, Ibu. Judulnya penetapan kadar flavonoid total, ekstrak etanol, dan ekstrak terpurifikasi kelopak bunga Nusa Indah menggunakan spektrofotometri UV-Vis.
Oke, berarti ini kan udah sesuai ya. Berarti nanti berarti Ibu bisa lebih paham gitu kan terkait dengan senyawa-senyawa bahan alam gitu ya karena udah melakukan gitu kan. Nanti mungkin kalau yang lain yang namanya Fitri, mungkin kalau Bu Eka udah paham tuh dia terkait dengan bahan alam. Kalau Bu Fitri, halo, ada orangnya? Fitri ya namanya Fitri. Iya, Bu. Kenapa? Atau Alia Dwi Safitri? Iya, Bu. Iya, dulu tulis tugas akhirnya apa? Lapangan, Bu. Lapangan, iya. Terus ngapain? Itu, Bu. Analisis tingkat kepuasan pasien di Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Bu. Oh, tingkat kepuasan pasien. Iya, Bu. Mm-mm. Cara ngujinya gimana? Pakai apa? Iya, Bu. Mm-mm. Cara ngujinya pakai apa? Pakai chi-square, Bu. Chi-square. Terus? Hubungannya, Bu. Melihat hubungannya, Bu. Oh, ngelihat hubungannya. Iya, Bu. Oke, berarti bukan ngelihat tingkat kepuasannya, tapi hubungannya. Iya, Bu. Sama tingkat kepuasannya juga, Bu. Mm-mm. Tingkat kepuasannya diuji pakai apa? Iya, Bu. Mm-mm. Tingkat kepuasannya diuji pakai apa? Pakai itu, Bu. Menggunakan kuesioner. Sudah itu, Bu. Diuji seberapa puas pasien terhadap pelayanannya, Bu. Mm-mm. Oh, nggak ada metodenya yang dipakai untuk lihat Metode tingkat kuantitatif, Bu. Hmm. Biasanya kan orang tuh kan ada pakai gap atau misalnya pakai apa namanya self qual gitu kan untuk melihat apa namanya tingkat kepuasan. Nah, mungkin tadi Bu Eka mungkin udah paham ya terkait dengan farmasi bahan alam. Mungkin ada beberapa temannya yang mungkin belum terlalu detail gitu ya. Saya coba jelasin dulu sebentar. Ini untuk tujuan pembelajaran kita, jadi nanti kalian bisa menjelaskan mengenai ilmu yang berkaitan dengan farmasi bahan alam. Kemudian nanti kalian bisa menjelaskan apa itu metabolit primer, metabolit sekunder gitu ya, yang ada di dalam bahan alam. Kemudian juga tahapan analisisnya gitu, terkait dengan kimia bahan alam secara umum. Nah, di sini nanti ada beberapa pustaka, nanti kalian bisa lihat kalau misalnya memang penasaran gitu ya, terkait dengan bahan alam tadi, nanti kalian bisa cari. Nah, di sini sebenarnya kita ada yang namanya kimia organik. Kalau udah ngomongin kimia organik, berarti nanti kita berkaitan dengan senyawa-senyawa kimia, gitu kan, yang ada di dalam bahan alam tadi. Itu yang akan kita pelajari, gitu. Nah, bahan alamnya itu bisa dari hewan, tumbuhan, ataupun nanti terkait dengan mineral. Itu juga ada, gitu ya. Nah, di sini nanti untuk cabang ilmunya itu berarti nanti yang kita pelajari adalah terkait dengan isolasi, identifikasi, kemudian struktur gitu kan, kemudian karakteristik dari senyawanya itu yang nanti kita akan pelajari. Nah, kemudian nanti kita juga ketemu yang namanya ilmu fitokimia. Nah, untuk fitokimia sendiri itu nanti berasal dari kata yaitu fito artinya tanaman atau nanti chemical yang artinya zat kimia. Berarti kan kalau kita gabungkan gitu ya, berarti fitokimia ini adalah senyawa-senyawa kimia itu kan yang ada di dalam tumbuhan tadi itu yang biasanya nanti kita bisa gunakan untuk kesehatan gitu. Jadi nanti dia punya peran aktif untuk mencegah penyakit gitu ya. Itu untuk ilmu fitokimianya.
Biasanya nanti ada kita kenal itu biomedicine gitu ya. Nah, di sini nanti bahan alam itu adalah produk murni dari alam yang biasanya bisa seluruh bagian dari tumbuhannya, hewannya atau mikroorganisme gitu kan. Bisa juga cuman bagian-bagian tertentunya aja. Misalnya kayak tumbuhan bagiannya cuman daunnya saja atau misalnya bunganya saja gitu ya. Atau bisa juga tadi dari ekstrak gitu ya, eksudatnya itu juga bisa gitu, getahnya gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi nanti itu beberapa bahan alam yang bisa digunakan sebagai sumber gitu ya untuk pengobatan. Nah, di sini nanti untuk bahan alam sendiri definisinya berarti adalah senyawa kimia dari hasil metabolisme organisme hidup gitu ya, baik tumbuhan ataupun hewan atau mikroorganisme yang terdiri atas nanti itu ada metabolit primer sama metabolit sekunder. Nah, nanti di sini biasanya kalau untuk metabolit primer itu biasanya digunakan adalah senyawa-senyawa yang bisa digunakan untuk proses pembangunan sama perkembangan dari si tumbuhan tadi ataupun hewan tadi gitu ya. Jadi kalau nggak ada metabolit ini nih, si tumbuhan atau hewan ini tadi tuh mati atau pertumbuhannya nggak bagus gitu. Nah, berbanding terbalik dengan metabolit sekunder. Kalau metabolit sekunder nggak ada nggak apa-apa karena dia cuman pendukung gitu ya. Dan biasanya jumlahnya terbatas di dalam tumbuhan ataupun hewan tadi gitu. Dan biasanya dia digunakan untuk mekanisme pertahanan ataupun nanti membantu proses penyerbukan gitu ya. Itu nanti untuk metabolit sekunder tadi gitu. Nah, kalau untuk contohnya, kalau metabolit primer itu nanti ada yaitu karbohidrat, protein, ya, asam amino, kemudian nanti lemak itu masuk ke dalam metabolit primer. Jadi yang memang metabolit atau hasil metabolisme yang memang paling penting gitu ya, berperan terhadap pertumbuhan sama perkembangan. Sedangkan metabolit sekunder ini berarti nanti senyawa yang bisa membantu mendukung gitu ya untuk proses pertahanan. Berarti nanti contohnya misalnya kayak taksol pada tanaman yaitu Taxus brevifolia, atau nanti misalnya pada minyak ikan kod itu ada yaitu mungkin udah pernah kelihat gitu ya, ada vitamin A ataupun vitamin D gitu. Nah, kemudian dari mikroorganisme itu yaitu dari Streptomyces peucetis itu nanti ada doxorubicin gitu. Nah, itu beberapa bahan alam gitu ya yang ada di dalam tumbuhan ataupun hewan atau mikroorganisme tadi. Nah, ini yang sudah saya jelasin. Jadi tadi metabolit primer, nanti ada karbohidrat, protein, asam amino, lemak itu. Sedangkan metabolit primer, sekunder itu nanti biasanya yang biasa kita gunakan untuk obat-obatan ataupun nanti pewarna ataupun nanti pewangi gitu ya. Tergantung metabolit sekundernya apa gitu. Yang biasanya kalau untuk pewangi, untuk parfum itu biasanya yang paling umum tuh jenis-jenis senyawa terpenoid gitu. Jadi nanti metabolit sekunder tuh kan ada banyak, ada alkaloid, kemudian nanti ada flavonoid, ada fenolik, ada terpenoid, kemudian nanti ada triterpenoid dan ada beberapa senyawa-senyawa misalnya kayak tanin gitu ya, itu masuk sebagai senyawa metabolit sekunder tadi. Nah, untuk yang parfum itu biasanya dari senyawa golongan terpenoid yang jenisnya adalah yang monoterpen ataupun yang sesquiterpen gitu. Cuman nanti kan kita nggak belajar karena kita lebih fokusnya ke alkaloid ataupun flavonoid. Nah, di sini nanti hubungan antara metabolit primer sama metabolit sekunder tadi, berarti kalau kita lihat dari strukturnya gitu ya, dari jalurnya, berarti kan dari proses fotosintesis tadi gitu kan, senyawa tadi akan melalui yaitu metabolisme primer gitu kan. Nah, metabolisme primer itu nanti kan di sini ada yang namanya eritrosa 4-fosfat, kemudian ada fosfoenol pirufat gitu kan. Nah, nanti di sini beberapa senyawa ini tadi gitu kan akan dihasilkan gitu. Jadi untuk dari metabolisme primer ini tadi akan menghasilkan jalur-jalur untuk pembentukan metabolit sekunder gitu. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat ini adalah jalur-jalur metabolisme primer
sekunder. Kalau yang ini yang atas, yang merah, saya kotaki merah, ini adalah yang jalur untuk metabolisme primer gitu. Jadi kalau kita lihat dari jalur metabolisme primer ini tadi, dia akan membentuk suatu senyawa, biasanya apalagi yang nanti misalnya dari jalur asam sikimat, itu kan biasanya nanti dia akan membentuk suatu asam amino itu yang nanti dari jalur asam sikimat ini tadi dia akan bisa membentuk suatu senyawa asam amino aromatis. Jadi nanti senyawa-senyawa yang terbentuk adalah senyawa alkaloid gitu ya. Senyawa alkaloid itu adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung nitrogen di dalamnya gitu. Atau misalnya nanti dari jalur malonat gitu kan, nanti terbentuk senyawa fenolik gitu kan, atau mevalonat tadi nanti yang akan membentuk suatu senyawa terpen gitu. Jadi ini adalah jalur-jalur untuk metabolisme primer tadi gitu ya, untuk pembentukan metabolit primer. Kalau metabolisme primer itu sekunder itu biasanya kita sebutnya sebagai biosintesis. Nah, di sini itu tadi biosintesisnya. Nah, di sini untuk tahapan analisis fitokimianya berarti kita dari bahan segar gitu kan, kita punya itu nanti kan kita keringkan, kita proses yang namanya proses pasca panen. Nah, dari situ nanti kita dapat simplisia keringnya tadi. Simplisia inilah yang nanti kita bisa ekstraksi gitu. Kita ekstraksi nanti kita peroleh yang namanya ekstrak. Dari sini nanti kita lakukan screening fitokimia ataupun nanti kita bisa lebih lanjut lagi untuk kita dapatin fraksi. Berarti kan nanti kita vaksinasi gitu. Nah, nanti dari fraksi tadi kita mau dapatin senyawa yang benar-benar murni itu yang isolat. Jadi nanti kita lakukan yang namanya pemisahan atau pemurnian. Nah, isolat ini tadi yang didapat itu bisa kita cek struktur kimianya tadi. Jadi kita karakterisasi sama kita identifikasi struktur kimianya tadi gitu ya. Kira-kira ada senyawa apa di dalam bahan alam itu tadi gitu. Nah, di sini untuk penapisan atau screening fitokimia itu yang paling umum, yang paling dasar yang kita gunakan gitu ya untuk kita melakukan uji pendahuluan. Dia tuh mengandung golongan senyawa apa saja gitu kan. Nah, biasanya tadi ada beberapa kan golongan-golongan besarnya tadi ada alkaloid, flavonoid, fenolik, tanin gitu kan. Nanti ada steroid, terpenoid gitu kan. Kemudian nanti ada kumarin. Nah, itu semua senyawa-senyawa metabolit sekunder yang nanti bisa kita uji menggunakan screening fitokimia. Jadi kita screening dulu kira-kira bahan alam ini nih dia ada golongan senyawa apa saja gitu. Sehingga nanti kita bisa lebih fokus gitu kan untuk diuji ke bioaktivitasnya tadi gitu. Nah, nanti pengujiannya bisa kita lakukan secara kualitatif, bisa menggunakan pereaksi warna ataupun pereaksi endapan gitu. Nah, di sini untuk beberapa persyaratan untuk uji screening fitokimia itu biasanya nanti karena dia tahapannya sederhana, jadi kan dia kan cuma butuh reagen, kemudian ada wadah untuk kita melakukannya gitu kan. Cuman ditetes-tetes saja gitu. Itu untuk yang screening ini tadi, penapisan fitokimia. Jadi nanti di sini memang cukup sederhana dan biasanya dalam 1 hari itu bisa jadi gitu ya, langsung dapat hasil gitu. Cuman ya di situ keterbatasannya yaitu bahwa dia kalau misalnya untuk konsentrasi senyawanya tadi di dalam bahan alamnya tadi kecil gitu ya, kemungkinan agak sulit untuk kita mendeteksi benaran dia ada golongan senyawa tersebut atau tidak gitu ya. Karena dia kan cuma secara kualitatif gitu. Nah, kemudian ini kelemahannya tadi yaitu pemilihan pelarutnya untuk ekstraksi itu harus tepat gitu. Jadi jangan sampai salah pilih gitu kan, karena nanti kayak tadi senyawanya pas diambil gitu kan, diekstraksi, disari gitu, ternyata senyawa yang ketarik itu cuma sedikit. Sehingga nanti pas kita lakukan screening fitokimia ini tadi, maka otomatis nanti terdeteksinya itu tuh bisa positif palsu atau nanti hasilnya malah negatif gitu ya. Karena ya tadi ternyata misalnya terlalu sedikit gitu kan yang diambil atau pelarutnya yang salah gitu ya. Sehingga dia tidak memberikan hasil yang positif gitu. Nah, kemudian proses ekstraksi. Untuk ekstraksi itu adalah proses kita menyari gitu ya. Jadi kita menyari suatu senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan ataupun simplisia gitu ya atau matriks yang nanti menggunakan pelarut
yang sesuai gitu. Jadi nanti pelarutnya pastikan sesuai. Kalau kita mau dapetin senyawa yang sifatnya polar, maka kita nanti menggunakan pelarut yang sifatnya polar gitu. Kalau kita maunya dapatin senyawa yang non polar, maka kita gunakan pelarut-pelarut yang sifatnya non polar gitu ya. Makanya nanti di sini disebutlah pelarut yang sesuai gitu. Nah, untuk proses ekstraksi ini tadi prinsipnya itu adalah distribusi zat pelarut ke dalam pelarutnya tadi. Jadi kan di dalam tanaman tadi terdapat banyak senyawa gitu kan. Nah, senyawanya inilah yang mau kita ambil biar dia itu masuk ke dalam atau terdistribusi ke dalam si pelarutnya ini tadi gitu. Karena kan nanti pelarutnya ini yang mau kita ambil gitu kan. Yang nanti kita keringkan, kita uapkan pelarutnya sehingga nanti kita dapat hasil ekstraksinya berupa ekstrak ini tadi gitu. Nah, nanti dari situ untuk beberapa metode ekstraksi yang bisa kita gunakan, nanti ada yang ini yang konvensional itu dibagi jadi dua, nanti ada yang panas, ada yang dingin gitu ya. Kalau yang dingin mungkin maserasi udah paling umum, kalau yang panas itu nanti ada reflux, kemudian soklet, ada infusa dan dekok gitu. Nah, nanti beberapa senyawa ini tadi kita bisa ekstraksi kalau untuk reflux itu nanti ngebedainnya dengan si soklet gitu ya. Itu terjadi pada posisinya saja gitu ya. Kalau di reflux itu dia bergabung antara si simplicia kamu tadi dengan si di sini ya, misalnya di sini ada labu alas bulat gitu kan. Nah, nanti simplicia dengan pelarutnya jadi satu gitu. Ini ada kondensor. Nah, sedangkan kalau untuk soklet di sini pelarutnya, sedangkan simplicianya di bagian atas, di tabung sokletnya gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi sama-sama mereka itu ekstraksinya pada pelarut yang punya titik didih tertentu gitu. Jadi misalnya kamu pakai etanol misalnya titik didihnya ada 78 derajat Celcius, maka dia akan mendidih gitu kan di 78 tadi gitu kalau sudah melewati itu. Nah, nanti di sini selama dia prosesnya itu tadi gitu kan, dia akan naik nih karena dia tadi mendidih kan jadi uap gitu kan. Nah, uapnya ini tadi akan naik ke dalam kondensornya ini tadi. Kondensor itu adalah pendingin balik, jadi otomatis nanti terjadi sublimasi. Jadi nanti yang si gas tadi yang naik ke atas, ini akan turun lagi menjadi tetesan ke bawah. Dan itu akan terus berulang seperti itu, berulang terus. Jadi biasanya kita melakukan bisa sampai 6 jam ataupun 9 jam gitu ya. Prosesnya dilakukan 3-5 kali gitu. Nah, nanti di sini biasanya kalau untuk reflux, soklet itu biasanya untuk metabolit sekunder yang kita tahu bahwa dia bersifat termostabil gitu ya. Jadi jangan yang kita untuk senyawa-senyawa yang kita tahu ternyata dia termolabil gitu kan. Nah, itu jangan. Tapi yang termostabil berarti stabil terhadap pemanasan gitu ya. Dengan adanya panas dia stabil dan tidak mengalami degradasi ataupun nanti tidak mengalami perubahan bentuk gitu ya untuk senyawa-senyawanya itu tadi, atau tidak hilang gitu kan, apalagi nanti senyawa-senyawa yang metabolit sekundernya mudah menguap gitu kan, kayak minyak atsiri, essential oil. Nah, itu tidak bisa kalau kita menggunakan reflux ini tadi gitu, karena nanti yang ada hilang semua gitu ya. Nah, nanti untuk reflux itu waktunya memang sebenarnya lebih panjang gitu ya dibandingkan dengan yang modern nantinya. Cuman kalau dilihat dari yang segi yang maserasi ataupun perkolasi gitu ya, itu lebih singkat gitu. Kemudian jumlah pelarutnya juga menjadi lebih sedikit karena kan bolak-balik saja gitu ya. Nah, kalau untuk sokletasi tadi sama, tadi dia di sini ini ada pemanasan nantinya gitu kan. Kemudian nanti pelarut yang ada di sini kan karena sudah mencapai titik didih dari pelarutnya, dia akan menguap. Uapnya itu akan masuk ke dalam yang namanya pipa F di sini. Pipa F itu akan nanti uapnya itu naik ke dalam kondensor. Dari kondensor ini akan turun lagi menjadi tetesan. Jadi dia akan netesin si simplicia yang ada di sini tadi gitu. Nah, lama-lama tetesan itu tadi akan naik gitu kan, makin penuh gitu ya. Maka yang di tabung sifon itu juga ikut penuh
gitu. Nah, ketika ini penuh gitu kan, maka ini nanti akan turun ke bawah gitu. Berarti udah satu siklus. Jadi kalau untuk sokretasi kita mainnya siklus. Kalau yang tadi di reflux itu kita ngitungnya mainnya adalah per jam gitu. Jadi kalau di sini mainnya per siklus. Jadi siklus satu jatuh tadi kalau udah penuh dia kan akan tumpah turun lagi ke bawah sini gitu. Itu berarti satu siklus untuk proses satu ekstraksinya itu tadi gitu ya. Jadi nanti berulang-ulang biasanya kita sampai 6 kali siklus gitu. Cuman ini cukup lama biasanya tergantung sih. Cuman biasanya kita kalau di lab itu tuh sampai 3 jaman gitu ya. Itu pun baru bisa satu siklus gitu. Itu untuk yang ininya gitu ya, soklet. Nah, kemudian yang berikutnya adalah infusa sama dekok. Nah, dua ini tadi ini menggunakan kalau yang tadi itu bisa menggunakan pelarut organik, kalau infusa sama dekok itu rata-rata kita menggunakannya adalah air sebagai pelarutnya. Dan ini sama kalau untuk yang pakai pemanasan berarti semua harus senyawanya termostabil gitu ya. Jadi jangan digunakan untuk senyawa-senyawa yang termolabil. Jadi nanti di sini kalau untuk infusa sama dekok itu bedanya cuman adalah di waktunya gitu ya. Kalau untuk infusa itu berarti kan di tempat yang sama, misalnya nanti di sini ada penangas airnya, kemudian ada bahan gitu ya. Simplicia kamu ditambah dengan air gitu kan, kemudian dididihkan di suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Nah, kalau untuk infusa itu dia selama 15 menit. Jadi pas ketika suhu 96 derajat Celcius tadi udah tercapai, baru kamu ngitung gitu ya, pakai stopwatch selama 15 menit. Itu untuk infusa. Sedangkan kalau untuk yang dekok itu waktunya adalah 30 menit. Jadi bedanya cuma di situ gitu. Nah, untuk bagiannya itu biasanya 10 bagian dari simplicianya dan 100 bagian dari si pelarutnya tadi gitu. Jadi ini semua sama gitu ya. Cuma bedanya adalah di bagian waktunya saja gitu. Nah, di sini berikutnya ada maserasi. Kalau maserasi mungkin yang udah paling umum, yang paling standar yang digunakan gitu ya. Baik itu di industri obat tradisional pun biasanya juga masih menggunakan maserasi gitu. Karena memang lebih murah walaupun waktunya lebih lama gitu ya. Nah, di sini biasanya perbandingan untuk jumlah simplicia dengan pelarutnya itu sama 1:10. Jadi kalau ekstraksi maserasi itu si simplicianya nanti kita tambahkan dengan pelarutnya tadi, terus tinggal kita kocok gitu ya, kita aduk selama 6 jam, bisa pakai pengaduk otomatis, kemudian nanti didiamkan selama 18 jam. Jadi totalnya adalah 24 jam gitu. Nah, ini biasanya maserasi itu digunakan untuk senyawa-senyawa yang termolabil gitu ya. Perkolasi juga sama gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa senyawanya yang terkandung di dalam tumbuhan tadi itu dia termolabil, maka kita bisa menggunakan metode-metode yang cara dingin ini tadi gitu. Nah, di sini nanti dilakukan berulang untuk remaserasi gitu ya. Kita remaserasi untuk dapetin si filtratnya ini tadi. Filtratnya inilah yang kita ambil. Sedangkan ampasnya nanti kita remaserasi sampai dia agak bening gitu ya. Itu untuk ininya. Untuk perkolasi itu biasanya nanti dia punya wadah tersendiri, bentuknya kayak kerucut terbalik. Jadi nanti di sini biasanya nanti kamu kasih simplicianya. Di sini dikasih sejenis kayak misalnya kapas ataupun nanti pasir gitu ya. Jadi nanti yang dia nggak bakalan mengganggu gitu ya. Ataupun ketika kamu buka kerannya dia nggak bakalan keluar. Nah, jadi di sini nanti dia akan secara berulang dimasukkan si pelarutnya tadi gitu. Pelarut masuk, dia akan mengekstraksi ini gitu kan. Nanti tinggal buka kerannya. Nanti kita ambil. Terus nanti diulangi lagi, masukin lagi pelarut yang baru gitu. Kalau yang ini dia akan memakan banyak pelarut gitu ya untuk proses perkolasi ini tadi. Nah, yang berikutnya itu adalah yang metode yang non konvensional, berarti yang modern. Kalau sekarang itu arahnya sudah ke yang modern ini tadi gitu ya. Biasanya kita kenal sebagai green extraction technique. Jadi nanti di sini nanti ada yaitu
teknik-teknik ekstraksi yang ramah lingkungan gitu. Jadi biasanya nanti ada juga yang green solvent, itu berarti nanti pelarut-pelarut yang ramah lingkungan. Jadi karena kita kan sekarang ini untuk tujuan dari kampus berdampaknya adalah terkait dengan kalau proses ekstraksi berarti kita harus menggunakan green extraction ataupun green solvent gitu, sehingga nanti mengurangi dampak kerusakan lingkungan tadi gitu. Nah, biasanya nanti di sini kita bisa ada yang pakai pemanasan ataupun yang tanpa pemanasan. Jadi kalau untuk yang di sini green itu nanti ada yang super critical. Ini biasanya untuk pakai CO2 atau juga nanti ada yang UAE pakai ultrasonik atau MAE ini nanti pakai microwave. Kemudian nanti ada lagi yang pressure pakai tekanan ataupun nanti yang pressure hot water gitu ya. Jadi nanti di sini ada beberapa jenis untuk metode-metode ekstraksi yang non konvensional tadi. Nah, kelebihannya dia lebih ramah lingkungan gitu ya, karena dia nanti akan mengurangi penggunaan dari pelarut gitu. Jadi pelarut sedikit aja tuh udah hampir sama gitu ya, hasil rendemen ataupun hasil dari senyawa metabolit sekunder yang diperolehnya tadi gitu. Sama seperti kayak yang lebih mirip sama ataupun lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan yang metode konvensional tadi gitu. Dan biasanya juga bisa membantu untuk mengurangi degradasi dari senyawanya tadi gitu. Nah, untuk yang ekstraksi gas superkritis itu biasanya nanti kita menggunakan CO2 yang paling umum karena CO2 itu lebih murah gitu ya. Walaupun nanti ada juga yang nitrogen, cuman CO2 itu paling murah jadi dan paling gampang juga didapat gitu. Itu beberapa. Nah, kemudian nanti CO2 itu kan pada suatu titik superkritisnya itu ya baik pada suhu misalnya 36 derajat Celcius, kemudian nanti ada tekanan khususnya. Nah, itu biasanya nanti dia akan berbentuk bukan gas tapi bentuknya cairan gitu. Jadi nanti sampelnya itu biasanya kan ada sampel gitu ya nanti dialiri dengan gas CO2 tadi. Nah, gas CO2 tadi ketika dia di titik kritisnya tadi itu kan berubah menjadi cairan. Nah, itulah yang dia nanti akan mengekstraksi senyawa yang ada di dalam tanaman tadi gitu. Nah, CO2 ini ketika dia tidak pada titik kritisnya tadi dia akan berubah lagi menjadi gas tadi gitu ya sehingga nanti gasnya tadi bisa langsung terpisah gitu kan dengan si ekstrak yang dihasilkan gitu. Jadi otomatis di sini kalau kita bisa lihat bahwa lebih bersih gitu ya untuk yang menggunakan CO2 ini tadi sebagai sebagai pengekstraksinya tadi gitu. Nah, kemudian di sini nanti ini tadi penjelasannya gitu ya. Jadi nanti di sini ada tanaman, kemudian nanti dialiri dengan gas gitu kan. Nah, nanti kita bisa pisahkan gitu ya kalau misalnya proses ekstraksinya udah selesai. Nah, nanti kita bisa pisahkan si gas CO2-nya ini tadi gitu. Nah, kemudian di sini nanti ada lagi yaitu microwave. Kalau yang ini kita namanya MAI, jadi nanti microwave assisted extraction. Kalau di sini kita menggunakan microwave. Jadi bentuknya itu sama kayak yang reflux tadi gitu ya. Cuman dia dimodif. Di sini dia dimasukkan ke dalam suatu microwave gitu. Microwave itu dia punya yang namanya frekuensi radiasi elektromagnetik. Jadi ada gelombang mikro gitu ya yang dihantarkan itu sebesar 300 MHz sampai dengan 300 GHz. Jadi nanti di sini gelombang itulah yang nanti akan membantu proses pemisahan untuk senyawa aktif yang ada di dalam sampelnya ini tadi gitu. Jadi nanti tetap sampel dikasih pelarut gitu ya. Terus nanti dimasukkan ke dalam ini dirangkai. Nah, nanti dari sini microwave itu akan memanaskan sampelnya tadi gitu. Nah, nanti panas inilah yang nanti akan panas yang akibat dari adanya gelombang mikro tadi itu kan ini akan membantu akan mengganggu ikatan hidrogen yang ada di dalam senyawa-senyawanya tadi gitu. Sehingga nanti akan meningkatkan penetrasi pelarutnya tadi ke dalam sampel gitu. Jadi pelarut itu masuk ke dalam sampel gitu kan sehingga mendesak senyawa-senyawa aktif tadi untuk keluar gitu ya untuk terdistribusi ke dalam pelarutnya tadi gitu. Ini nanti keuntungannya
sama ya, berarti pelarutnya lebih dikit, waktunya lebih singkat. Biasanya tuh waktunya cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya. Berbeda dengan yang tadi menggunakan metode konvensional yang sampai berjam-jam ataupun sampai berhari-hari gitu. Dan ini biasanya cuma cocok untuk senyawa-senyawa yang biasanya termostabil gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada ultrason. Ini menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi nanti kalau ultrasonik itu biasanya nanti bisa yang bentuknya batch, kalau yang ini bentuk batch, atau nanti ada lagi yang probe gitu ya. Kalau yang probe tuh jadi itu kayak dimasukkan ke alat gitu ya. Alatnya itu nanti tinggal dimasukkan ke dalam simplisia dan pelarutnya tadi. Nah, kalau ultrasound batch ini biasanya nanti dia si sampel itu nanti kita masukkan ke dalam air layer bertutup. Jadi nanti sampel pelarut itu dijadikan satu, terus air layernya harus ketutup. Nah, kemudian nanti tinggal kita masukkan ke dalam alatnya ini tadi. Di dalam alat ini tadi udah dikasih aquades gitu ya. Nanti tinggal kita atur frekuensinya, kemudian nanti kalaupun memang ada frekuensi gitu ya untuk alatnya, berarti kita tinggal atur, biasanya itu lebih dari 20 kHz. Nah, untuk di sini untuk di lab itu biasanya ada itu yang 40 kHz. Nanti di sini tinggal kita ekstraksi, kita proses, suhunya kita atur, kemudian waktunya kita atur gitu kan, frekuensinya itu. Nah, nanti semuanya kita atur, dayanya itu juga bisa kita atur gitu. Itu tergantung nanti ultrasound batch-nya itu bentuknya bagaimana. Nah, nanti dari sini frekuensi ini biasanya yang dihasilkan itu akan mengganggu seluruh sel tanaman tadi gitu ya. Jadi nanti biasanya terjadi yang namanya proses kavitasi di sini gitu ya. Jadi nanti ada pembentukan gelembung-gelembung kecil yang nanti kemudian menjadi besar yang kemudian pecah gitu ya. Nah, pas dia pecah itulah yang dia nanti akan mengganggu di sini seluruh sel tanamannya tadi gitu ya. Sehingga nanti akan terjadi peningkatan penetrasi si pelarutnya tadi gitu, sehingga nanti pelarut masuk, kemudian senyawa aktif akan terdesak keluar gitu. Itu nanti untuk yang ultrasonik. Nah, di sini nanti keuntungannya biasanya dia meningkatkan penetrasi, kemudian habis itu cocok untuk senyawa termolabil. Jadi dia suhunya bisa diatur, bisa di bawah 50, bisa di atas 50 gitu ya. Jadi nanti aman kalau untuk yang senyawa-senyawa yang termolabil gitu, yang tidak tahan panas. Nah, kemudian karena kan tidak mesti suhu panas gitu kan, cuman kan biasanya suhu panas itu kan membantu proses kita pengekstrasian, penyarian gitu kan. Cuman dengan adanya ultrasonik tadi, suhu tadi kan bisa dikurangi gitu ya, karena dengan bantuan ultrasonik tadi itu sudah meningkatkan penetrasi pelarut tadi ke dalam matriksnya tadi gitu. Dan waktunya sama juga bisa lebih singkat dan pelarut yang digunakan juga lebih sedikit. Waktunya bisa 5 menit, 10 menit sampai setengah jam itu juga bisa gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu tadi beberapa terkait dengan ekstraksi cara modern. Kalau untuk yang evaluasi mutu ekstrak itu biasanya nanti kita kenal ada yang spesifik sama non spesifik. Nah, ini mungkin kalau misalnya kalian pernah lihat Farmakope Herbal Indonesia, di dalamnya nanti ada yang di sini identitas, organoleptis, pola kromatogram, rendemen, itu masuknya adalah spesifik. Berarti yang berkaitan dengan senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman tadi. Sedangkan kalau yang non spesifik itu berarti berkaitan dengan keamanannya. Aman nggak sih ekstrak ini nih atau simplisia ini kita konsumsi gitu ya. Jadi nanti ada kadar abu, BJ, kadar air, sisa pelarut gitu ya, cemaran logam berat, pestisida, mikroba. Jadi ini semua nanti berkaitan dengan keamanan. Karena untuk pembuatan obat tradisional itu kan semuanya harus yaitu pertama mutunya terjamin gitu kan. Kemudian aman gitu. Kemudian efektif gitu ya. Jadi ada khasiatnya gitu kan. Nah, khasiat kemudian mutu itu nanti berkaitan dengan yang spesifik ini tadi. Sedangkan non spesifik ini nanti berkaitan dengan si keamanannya tadi. Misalnya kayak kamu konsumsi
produk-produk misalnya kayak wedang jahe atau wedang wedang uwu gitu kan. Nah, itu kan nanti kan kamu lihat tanamannya tadi yang dipakai, apakah dia memenuhi standar atau tidak gitu kan. Terkadang kan orang jualan tuh misalnya oh masih jamuran gitu kan, udah jamuran gitu kan. Nah, otomatis kan itu sudah tidak memenuhi mutu gitu kan, mutu dari si simplicianya tadi gitu. Nah, kemudian untuk spesifikasi berarti nanti kalau untuk rendemen kita ngitungnya berarti dari bobot ekstraknya tadi yang diperoleh dibagi dengan bobot simplicia awalnya. Nanti dikali dengan 100%. Jadi nanti dapat nilai rendemennya berapa gitu. Nah, berikutnya ada fraksinasi. Kalau untuk fraksinasi, kalau tadi ekstraksi, kemudian kita mau fraksinasi, berarti kan kita mau misahkan gitu ya. Untuk fraksinasi kita bisa menggunakan ECC ataupun nanti kromatografi gitu. Nah, yang paling umum mungkin bisa pakai kromatografi kolom gitu ya. Kromatografi kolom ataupun yang paling umum lainnya adalah yang ekstraksi cair-cair. Untuk kromatografi kolom itu nanti kita bisa pelajari nanti, jadi nanti ada caranya bagaimana kita menggunakan kromatografi kolom, kemudian nanti dilanjutkan hasil fraksinya tadi dilihat, dideteksi gitu ya, diidentifikasi menggunakan KLT gitu. Nah, kemudian isolasi, kalau isolasi itu berarti nanti isolasi sama juga kita bisa menggunakan kromatografi tadi ataupun nanti teknik yang lainnya gitu. Nah, nanti di sini ekstraksi isolasi itu berarti kita untuk dapatin senyawa metabolit sekunder yang murni gitu ya, yang tunggal gitu. Kalau ekstrak tadi senyawanya tuh masih banyak banget gitu kan. Kalau fraksi itu mungkin jadi lebih terfokus senyawanya, misalnya oh flavonoid saja gitu kan. Nah, isolasi ini nanti flavonoidnya jenisnya apa gitu ya, lebih spesifik gitu. Jadi lebih dia individu tunggal gitu ya untuk senyawanya tadi gitu. Itu untuk isolasi. Nah, nanti ada pemurnian kita murnikan lagi hasil isolatnya bisa pakai kristalisasi atau rekristalisasi. Itu nanti beberapa kita bisa ngecek nanti kemurniannya menggunakan titik lebur misalnya untuk ngelihat ataupun nanti biasanya menggunakan beberapa metode-metode yang lainnya untuk identifikasi tadi bisa pakai IR ataupun nanti spektrofotometri atau HPLC gitu ya untuk mendeteksi untuk kemurniannya tadi. Nah, yang terakhir itu adalah penetapan kadar untuk minyak atsiri. Kita tahu kalau minyak atsiri itu juga adalah salah satu metabolit sekunder gitu kan tadi dia ada yaitu jenisnya yang monoterpen ataupun sesquiterpen. Jadi nanti untuk minyak atsiri ini biasanya nanti essential oil kalau orang jual gitu kan namanya. Nah, nanti di sini biasanya kita bisa menggunakan alat destilasi STAL ataupun nanti destilasi uap air gitu ya, uap ataupun destilasi air itu juga bisa digunakan. Jadi nanti kalau di sini nanti kita ini kan STAL berarti destilasi air. Jadi nanti di sini apa namanya sampel kamu tadi simplicianya bisa dalam bentuk segar ataupun yang udah dikeringkan. Kalau bentuk segar berarti nanti ingat bahwa berarti kemungkinan dia akan masih bercampur gitu ya minyak atsirinya dengan air gitu ya. Karena kan di dalam tanaman tadi kan masih ada air gitu kan karena dia masih dalam bentuk segar. Nah, kemudian nanti di sini kita tambahkan pelarutnya tadi bisa air ataupun pelarut yang lain gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa ekstraksi sama jadi di apa namanya uapnya tadi akan melewati kondensor gitu ya. Nah, nanti dia akan turun menjadi tetesan lagi. Nah, tetesan itulah yang nanti dia masih tercampur antara air dengan uap air dengan apa namanya ekstrak apa minyak atsirinya itu tadi gitu ya masih bercampur dan biasanya tuh sih kebenarnya bisa kelihatan dia terpisah gitu ya minyak dengan air gitu ya kayak kalian misalnya nyampur minyak dengan air gitu. Cuma ada beberapa minyak atsiri itu yang dia warnanya tidak begitu kuning gitu kan, kuning pucat gitu ya, tapi tetap bisa dibedakan gitu. Jadi nanti itu yang kita ambil untuk minyak atsirinya tadi, nanti tinggal kita tampung. Itu nanti untuk yang minyak atsiri ini tadi. Nanti untuk pemurnian selanjutnya itu nanti kita bisa tambahkan Na2SO4 gitu ya, natrium disulfit untuk memurnikan dari si minyak atsirinya tadi sehingga dia apa namanya tidak mengandung kadar air lagi gitu. Jadi nanti tinggal kita pisahkan gitu ya. Oke, sampai di sini untuk pendahuluan dari senyawa
farmasi bahan alam, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Terlalu cepat, Ibu. Terlalu cepat. Kenapa nggak ngomong tadi? Tapi udah nangkep. Nanti materinya dikasih. Nanti tinggal kalian download aja di Spada. Cuman kan saya belum masukin. Nanti kalian download aja di Spada. Ya, nanti ada tinggal kalian baca aja. Gitu. Baik, Ibu. Ini masih pengantarnya aja. Dulu ngambil ininya apa, Bu? Tugas akhirnya. Tugas akhir saya ya, Bu. Mm-mm. Apa ya, Bu? Kalau Udah lama. saya sudah 20 tahun, Ibu. Udah 20 tahun, iya. Udah lupa. Ngambil data. Eh, iya, Ibu. Soal tumbuhan kumis kucing, cuman apa Nah, nih? berarti harusnya udah tahu tuh. Berarti Tapi udah bukan, udah pernah ekstraksi dong. bukan, Ibu. Heeh. Kayaknya kemarin tuh datanya kalau nggak salah ke masyarakat, Ibu. Kayaknya Mm-mm. penggunaan Oh, penggunaan tumbuhan ininya, kumis kucing. tumbuhannya ya. Oh, Iya, oke, itu juga bisa. Nah, kalau itu kan di masyarakat kan biasanya tumbuhan segarnya gitu kan yang digunakan gitu kan. Nah, kalau kita tuh biasanya untuk lebih ininya tuh pakainya yang kering gitu. Jadi lebih tahan lama gitu kan dibandingkan dengan yang segar tadi. Karena kan kadang kalau yang segar itu kan dia nggak tahan lama kan disimpan nanti takutnya busuk gitu kan ataupun udah hilang senyawa-senyawanya gitu. Jadi makanya biasanya untuk yang FBA ini kita biasanya nanti kita keringin gitu, nanti dikeringin ataupun nanti kalau kita mau dapetin emang mau fokus untuk pengobatan gitu kan, berarti nanti kita jadikan dia ekstrak gitu. Nah biasanya kan nanti kalau misalnya kalian ketemu yang penggunaan herbal-herbal gitu kan, yang di dalam kapsul gitu kan, nah itu biasanya udah dijadikan dalam bentuk ekstrak tadi gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya tutup. Gimana? Ada yang Cukup mau Ibu. bertanya? Enggak, Sudah Ibu. Untuk cukup. sementara tidak Ibu. Iya. Kenapa? Kenapa, Bu? Sementara cukup Ibu. Oh, Enggak ada. oke. Enggak ada. Oke. Saya harap udah cukup jelas ya. Nanti tinggal dibaca aja gitu ya. Mungkin yang udah tamatnya agak lama tuh mungkin perlu di-refresh lagi gitu ya atau perlu baca-baca lagi itu juga nggak apa-apa gitu ya. Karena memang terbatas gitu kan. Karena pekerjaan juga tidak di bidang ini gitu kan. Jadi mungkin agak sulit untuk nangkepnya gitu. Apalagi udah sesuai dengan perkembangan zaman, ada yang metode-metode yang terbaru gitu. Oke, kalau gitu kalau emang nggak ada pertanyaan lagi, berarti sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih Ibu. wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Ibu. Ya, Makasih, Ibu. sama-sama.